Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga Alhamdulillah. semoga semuanya pada sehat gitu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih di eh, apa namanya di pertemuan webinar ya Hikari. Biasanya kita mengadakan rutin eh, seminggu apa sebulan sekali sih biasanya ya. Atau Mm-mm. kalau dulu sempat 2 minggu sekali ya ketika pandemi gitu ya. Eh, baik, hari ini kita kedatangan tamu nih, tamu istimewa ya, Ibu Dokter Sinta ya. Beliau kita lihat dulu apa namanya CV-nya. Bu Dokter Sinta W. Khairuddin ya, sebenarnya sekarang nih sedang menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan nih ya. Beliau sedang sibuk sekali ya keliling-keliling di kota Tangsel untuk apa namanya mengukuhkan dirinya sebagai calon wali kota ya. Kita doakan mudah-mudahan eh, bisa tercapai ya mimpi beliau dan juga mimpi sebenarnya perempuan di Tangsel itu satu-satunya calon wali kota yang perempuan saat ini ya. Seperti itu. Oke, Dokter Sinta ini besar dan di Tangsel dan bersekolah di SDN 1 Pamulang, kemudian SMP-nya SMP 2 Ciputat, dan kemudian beliau kuliah di kedokteran di Universitas Yarsi ya. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD ya Tangerang Selatan. Berapa periode tuh Bu? 2 periode ya Bu? Kalau Dua, dua dua periode, periode dua ya. periode. Dan baru tahun ini ya selesai ya. Oh, Ya, berarti udah 10 iya, tahun ya, Masya Allah. Berarti betul. beliau punya banyak sekali pengalaman ya berhubungan dengan masalah-masalah rakyat di Tangsel ya terutama. Ya mudah-mudahan kalau beliau terpilih ya sebagai wakil wali kota, eh, semua yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan Tangsel ya dan juga anak-anak dan orang-orang yang membutuhkan ya bisa di apa namanya di eh, apa ya bisa di advokasi Perjuangkan di sini. diperjuangkan oleh Bu Dokter Mm-mm. Sinta ini. Oke, Ya, mungkin insya ya mudah-mudahan, amin ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita minta saja ya kita berikan waktu kepada Dokter Sinta untuk memaparkan materi yang ingin disampaikan saat ini ya. Eh, Tema utamanya sebenarnya tentang apa kesehatan reproduksi perempuan gitu ya karena beliau Bu Sinta itu kan dokter jadi kita pengen belajar banyak kita dari ilmu Bu Dokter Sinta. Tapi kalau misalnya Bu Dokter juga mau bicara tentang hal yang lain ya dipersilahkan juga ya, seperti itu. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Dokter Sinta, silakan ya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Hikari ya, Edu, Betul, Hikari Hikari Bu. Edu 21. Iya, Hikari salam ya. kenal. Terima kasih Ibu. Saya kan Ibu moderator aja saya belum kenal nih. Oh iya, saya Vivi Bu, Vivi. Bu Vivi, ya terima kasih teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Perkenalkan saya Dr. Sinta Wahyuni Hairudin. Saya eh, ibu rumah tangga yang kebetulan mendapatkan kemudahan yang dikasih Allah untuk bisa menyelesaikan kedokteran dan 2 kali menjadi anggota DPRD Tangerang Selatan. Sekarang diminta untuk menjadi calon wakil wali kota. Mohon doanya ya semuanya. Ya, saya coba berbagi sedikit ilmu yang kebetulan saya duluan mungkin atau yang lain sudah paham ya, tetapi juga pengalaman mungkin ya. Tadi disampaikan bahwa untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan ya, wanita. Boleh ya saya baca sedikit ya, bisa dibaca ya, nanti pertanyaan-pertanyaan silakan dulu. Silakan. Kesehatan reproduksi wanita merupakan aspek yang penting ya secara menyeluruh. Jadi suatu yang daerah atau organ yang harus kita jaga kebersihannya ya, keadaannya untuk tetap dalam keadaan yang stabil ya, harmoni ya. Jadi antara dia tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu apa namanya lembab ya dan sebagainya. Jadi ada perawatan yang tepat terhadap kesehatan reproduksi wanita
Jadi kesehatan reproduksi wanita ini harus dirawat dengan baik ya. Kalau kita tahu bahwa ada sabun ya, perempuan tuh suka pakai sabun ya karena ada dia pikir, mungkin perempuan berpikir bahwa kalau dipakaikan sabun setiap hari mungkin ya itu keadaannya baik gitu. Tapi sebenarnya tidak juga boleh setiap hari, tidak juga boleh untuk sepekan sekali ya. Jadi dilihat urgensinya. Dan kesehatan ini kalau saya lihat ya dipengaruhi juga hormon, keadaan hormon dari tubuh perempuan itu. Jadi keseimbangan hormon mempengaruhi keadaan organ reproduksi perempuan ya wanita. Eh, jadi bagaimana caranya agar hormon itu stabil? Tentunya dimulai dari bagaimana kita memanage stres dari diri kita sendiri sebagai perempuan. Karena stresnya perempuan ini bisa mempengaruhi kesuburan, kehamilan ya, juga apa namanya siklus haidnya. Ya, jadi dari situ dia bisa mengalami banyak hal yang akhirnya menimbulkan banyak penyakit juga. Jadi sebenarnya intinya gitu dari reproduksi kalau dari kesehatan dari dalam tentunya perbaikan memanage stresnya, perbaikan pola hidup, pola makan. Karena stres itu sendiri ada dua ya, stres fisik dan psikis. Nah, stres fisik mungkin apa namanya orientasinya berawal dari makanan kita yang salah, yang tidur kita yang kurang atau tidak pulas, lalu Kelihatannya ini ya, gangguan apa namanya jaringan. Halo, apakah yang lain bisa mendengarkan? Bisa, Hilang Mbak. sinyalnya Oh, Bu Dokter hilang ya? oh, Enggak ada, Bu enggak ada dokternya yang suaranya. tadi ini ya. Enggak ada suaranya, Bu Vivi. Oh, Bu Dokter Sintanya. Ya, Bu Dokter Sintanya enggak ada suaranya, hilang. Oh iya, kayaknya gangguan jaringan. Beliau tuh kayaknya ini ya dalam perjalanan juga sebenarnya. Hmm. Ah, ah. Bu Kepental Nuning kayaknya suara, Bu Iya, Bu terkental Nuning ya. jelas nggak Bu Nuning? nggak Bu ada Nuning, suaranya. iya berarti sama sama aku juga ya. Ih, Ibu siapa yang serak banget ini suaranya? Saya lagi kurang sehat Bu Vivi, saya Masya lirih Allah. Bu Vivi. Oh ya Allah, Oh, Ibu. iya, iya. Benar lirih. Alhamdulillah Ibu. Iya, iya, nggak apa-apa. Masya Allah. halo. Iya, Nah, ini halo ada Ibu. lagi, mulai lagi ya. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Jadi Iya. pertama itu memahami ya untuk perempuan menjaga reproduksi yang memahami siklus haid ya, menstruasi kita. Menstruasi kita dipengaruhi juga dengan hormonal dan terjadinya perubahan-perubahan hormonal yang berefek pada perubahan emosi, ya, neuro kita, juga psikis kita ya di menstruasi itu. Lalu terjadi perubahan lalu kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, jadi screening pranikah. Ya, perempuan ya harusnya juga kalau saya sih berikan screening untuk kalau ada apa-apa juga akhirnya mengganggu ya. Tetapi harapan kita bisa lebih care dengan diri kita dan juga lebih peduli dengan masa depan kita dan juga keturunan kita. Jadi pemeriksaan yang diperlukan ada pemeriksaan mungkin ya HBsAg itu ya TORS dan sifilis dan HIV. Tujuannya untuk mencegah tata laksana, tujuan untuk pencegahan adalah tata laksana guna mempersiapkan sebelum memiliki keturunan. Jadi ini kan ada penyakit-penyakit menular seksual yang bisa menular ketika kita melakukan hubungan seksual setelah nikah. Kedua, screening ini juga dapat memberikan image ya, reminder untuk selalu menjaga kesehatan dan menjadi alarm awal penyakit jika terjadi sehingga dapat ditangani sejak awal. Jadi, kalaupun ya pasangan itu nanti tetap menikah, tapi mereka juga tahu ini ada masalah dan bisa untuk bisa memperbaikinya sejak awal.
Jadi ketiga ya, untuk menjaga kesehatan perawatan ini kita juga perlu menghindari penyakit menular seksual itu sendiri. Ya, tetap setia ya, lalu hindari godaan, lalu uh, juga menjaga aurat, menutup aurat ya. Lalu saya rasa muslimah paham untuk itu. Lalu adanya penyakit menular seksual dapat mengganggu kesehatan reproduksi wanita. Jadi berdampak negatif pada kesehatan pada kehamilan nanti. Jadi penyakit menular seksual itu ada GO, gonorrhea, penyakit chlamydia, ya, sifilis, herpes genitalian. Kadang-kadang penyakit ini ditularkan dari pasangan laki-laki ya, yang sering berganti. Juga ada dari perempuannya. Tapi yang pengalaman saya lihat dari perempuan yang mengalami, jadi ada kemungkinan yang bawahnya adalah pasangannya. Lalu menerapkan kebiasaan hidup sehat, jadi konsumsi makanan bergizi seimbang. Saya berharap teman-teman yang ada di sini mampu makan secara benar, yaitu makan secara sadar, kita mengetahui apa yang harus dimakan dan apa yang harus dihindari. Jadi jangan makan karena dendam, ya emosi, nafsu, ya segala macam. Mungkin ada yang kita inginkan, tetapi saya berharap teman-teman di sini bisa mengendalikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, apa yang hanya ingin sampai pada lidah saja. Jadi kalau diinginkan dan dibutuhkan oleh tubuh, tentunya harus dipenuhi dengan cepat. Tetapi kalau hanya diinginkan oleh lidah, ya kita bisa mengukur dan mengendalikan itu. Lalu melakukan olahraga secara rutin, ya. Saya kembali lagi, makanan bergizi ini pertama ya harus hmm, makanan yang berwarna, makanan berwarna, ya, makanan yang real food, ya, bukan rasanya saja, itu penting. Lalu bagaimana juga kita merubah cara kita memasak sehingga struktur dan warna dari makanan itu tidak berubah, sehingga kadar nutrisinya, kebaikan dari nutrisinya tidak hilang. Selanjutnya adalah melakukan olahraga secara rutin. Dia menjaga berat badan ideal, sehingga kalau berat badannya ideal, biasanya hormonnya itu pun ideal, ya. Karena hormon ini sangat mempengaruhi reproduksi perempuan, wanita. Yang selanjutnya, kelima, mengelola stres dengan baik, ya. Stres kronis dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Banyak mungkin bisa haid yang berkepanjangan, ya, keputihan yang berkepanjangan, ya. Lalu kita juga harus tahu cara bagaimana kita merilis stres, menemukan cara kita merilis stres, ya. Bagaimana kita bisa mengelola stres itu. Jadi stres itu tidak mungkin dihilangkan, tetapi bagaimana kita bisa hidup dan mengendalikan sehingga hidup kita itu tidak terganggu oleh stres-stres yang datang tanpa kita undang, juga tanpa kita bisa tahu kapan datangnya, atau juga mungkin yang bisa kita ukur, ya. Jadi kita harus belajar bagaimana kita mengelolanya, mengendalikannya, dan bukan menghindar, menghadapinya, ya. Karena memberikan perhatian khusus pada kesehatan organ wanita. Pertama, carilah pakaian dalam yang tidak ketat, ya, yang bisa memberikan organ wanita kita sirkulasi udara yang baik, ya. Lalu tidak mencegah tumbuhnya bakteri. Lalu tidak ketat, ya, tidak ketat, ya, menyerap keringat, adanya oksigen udara yang bisa masuk. Lalu juga cuci area kewanitan hanya bagian luar, tidak boleh masuk, ya, tidak boleh masuk ke dalam. Cuci organ wanita bagian luar, karena di dalam itu mempunyai mekanisme pembersihan sendiri, ya, jadi tidak perlu dicuci sampai dalam. Lalu juga yuk kita cek keputihan kita. Seperti apa sih warnanya, ya. Lalu seperti apa namanya, ada berbau atau tidak, elastis atau tidak, ya. Jadi kalau berubah warna seperti hijau, kuning, lalu dia berhari-hari dan gatal banget, itu langsung segera ke dokter, ya. Jadi ada sesuatu yang harus segera diobati. Saya rasa itu saja.
silakan kalau ada bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Silakan. Baik, ya singkat padat ya keterangan dari Dokter Sinta. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang menjaga kesehatan reproduksi wanita. Gimana teman-teman? Di sini juga ada Dokter Eni nih. Udah Bu Eni juga dokter juga nih. Oke. Izin bertanya, dokter. Oh iya. Nah, Enggak. ini jauh dari Banten nih Bu Hikmah ini. Siap. Ya, mohon Silakan. izin. eh Tadi sih telat masuknya, ya, jadi mungkin tidak mendengar penjelasan dokter di awal-awal. Cuman yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanda-tanda CA cervix ya, dokter ya. Terus ada kan sekarang Apa? lagi marak Gimana, juga gimana? mungkin ya. Tanda-tanda ini kalau CA cervix, CA cervix Oh, ya. Dan istilahnya apa namanya? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu seperti itu dan mungkin itu dok untuk agar kita Ya, terjaga seperti itu. Ya, terima kasih ya, ya. dokter. Ya, Bu Hikmah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba ya. Jadi kalau masalah kesehatan reproduksi, kalau ada apa-apanya itu adalah salah satunya haid berkepanjangan, gitu ya. Haid yang berkepanjangan itu kita mulai mulai hati-hati lah ya dilihat. Lalu adanya keputihan dan menstruasinya pasti nggak abnormal lah, yang di luar kebiasaan kita ya. Kanker serviks Lalu, maksudnya ya dok ya. uh-uh, lalu di kalau di area itu biasanya kalau CA itu nyeri di sekitar panggul ya, sekitar panggul itu pasti nyeri. Ada sakit lah, sesuatu yang berbeda lah. Lalu keadaan nyeri itu ketika hubungan seksual juga sakit ya, CA cervix karena CA mulut rahim ini ya sakit ya. Lalu adanya kelelahan, ya, mual dan penurunan berat badan. Yang saya ingin sampaikan di sini yang penting adalah bagaimana kita mencegahnya, mencegah agar tidak terjadinya CA. Ya, penting sekali untuk ibu-ibu, perempuan, untuk remaja putri untuk mengatur dan bisa mampu mengelola stresnya. Gitu aja. Jadi stres ini sangat memicu perempuan karena apa? Stres ini mengganggu kestabilan harmonisasi dari hormon-hormon perempuan kita. Ya. Gangguan hormon-hormon yang tidak stabil itu tadi memicu eh, timbulnya keabnormalan dari sel-sel yang memang mungkin sudah ada bakat, tetapi karena kita makin stres dan stres itu memicu mempercepat kejadiannya, angka kejadiannya. Jadi kalau kita perempuan, apa yang tidak bisa dipikirkan nggak usah dipikirkan. Kalau nggak bisa kita urus, nggak usah kita urus gitu ya. Yang itu saatnya kita tawakal. Gitu. Dan ternyata kalau kita mengurus, memikirkan apa yang tidak semestinya kita pikirkan, atau yang tidak mampu kita pikirkan sekarang, itu membutuhkan energi yang besar sekali yang menyebabkan kita stres. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu, remaja putri, cari cara bagaimana kita bisa merilis stres. Yang tentunya yang sehat, ya tentunya yang sehat, ya yang tentunya yang baik, ya. Cari tempat untuk ngobrol, harus bertemu dengan orang-orang yang menyayangi kita, gitu. Saya lebih concern bagaimana caranya kita bisa tidak stres, gitu aja. Ya, tidur yang cukup. Tidur cukupnya gimana sih? Matikan lampu. Jadi tidur cukupnya bagaimana caranya kita bisa deep sleep. Matikan lampu, eh, hilangkan gangguan, ya sunyi, ya tenang, nggak ada nyamuk, ya adem lah seperti itu salah satu. Yang kedua, yang baru itu adalah bagaimana kita bisa jalan pagi. Jalan pagi itu, jalan pagi mengeluarkan hormon hormon bahagia. Yang ketiga,
coba 30 menit atau 20 menit tanpa alas kaki di taman atau di tanah gitu. Tanah nih, bukan apa namanya konblok, itu enggak, tanah rumput. Itu membantu kita bisa merilis stres. Jadi seharian kalau itu pagi kita lakukan, malam kita lakukan, perjalanan hidup kita seharian itu bisa lebih mudah dan tidak stres. Ya, lalu juga apa tadi ya? Pertama tadi kan ya, gangguan makan. Jadi makanan di perut itu, kalau makanannya baik, yang tadi saya sampaikan bahwa harus dicari makanan yang real food dan berwarna, keluarlah hormon serotonin dari pencernaan kita yang membantu kita lebih mudah merilis stres. Jadi hormon bahagia itu, serotonin itu keluar dari pencernaan kita, Bu. Jadi perbaiki makannya, maka hormon serotonin yang keluar, maka stresnya, gangguan stres kita juga tidak terjadi atau bahkan berkurang kalaupun terjadi gitu ya. Jadi ke perempuan biasanya adanya CA itu akibat dari tekanan yang tidak mampu dia kelola dengan baik. Seperti itu. Silakan. Iya, Masya Allah ya. Jadi faktor utamanya stres ya. Apa namanya, Iya. menjadi penyebab utama si cancer itu ya. Dan kalau perempuan itu biasanya salah satu yang mungkin rentan itu, apalagi kalau misalnya udah punya bakat ya, secara genetika itu ada yang orang tuanya kanker ya, mungkin bisa menyebabkan kanker juga ketika dia stresornya besar. Baik, makasih nih Dokter Sinta ya. Ya. Teman-teman yang lain gimana? Masih ada nih waktunya nih sedikit lagi nih Dokter Sinta karena harus pergi ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tadi yang di notes itu apa ya? Yang di Oh, di chat ya. Di di chat. Bu Dokter izin tanya, kalau sebelum menikah itu kan tidak boleh melakukan tes tertentu ya untuk organ reproduksi. Yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan itu tes apa untuk pranikah? Ya. Ya, kalau tadi itu kan apa namanya? Apakah ada sifilis, HIV/AIDS gitu ya, lebih kepada itu sih tadi. Jadi bukan ke organnya sih dari luar mungkin bisa ya. Kita lihat dari USG dari luar kita ada kelainan ya. Nggak mesti juga kalau masuk ke dalam, memang kan kalau ada USG vaginal ya, vagina itu masuk ke dalam ya, itu belum boleh Harus lah sudah sebelum menikah nikah ya. ya, belum boleh ya. Jadi di luar saja seperti itu sih. Berarti itu pakai tes darah ya dok? Kalau sifilis sama Iya, apa dia pakai tes penyakit-penyakit tadi. darah. Pakai tes darah gitu. Berarti aman ya, insya Allah ya. Ya, aman. Oke, ini dari Mbak Iin nih ada nih, Bu Dokter, izin bertanya. Saya kalau sedang stres sering keluar putihan dan gatal di area kewanitaan. Apakah ini wajar, Dok? Ya, kalau sudah gatal enggak tentunya. Oh, Ya, enggak. jadi mulai ganti, maaf ya, saya lebih detail. Perempuan tuh harus ganti pakaian dalamnya sesering mungkin. Lalu setiap 3 bulan itu beli yang baru. Jangan lama gitu, nggak boleh. Ya, beli yang baru. Jadi terus juga pastikan tidak ada keringat ya. Lalu ketika buang air kecil juga tidak basah gitu. Jadi itu penting. Jadi kalau basah itu juga pun itu membuat stres. Ya pakaian dalam basah stres ya. Tanda-tanda stres ya nggak nyaman. Kalau kita nggak nyaman, artinya kita stres di situ. Nah itu kita harus rilis itu. Pertama tidak boleh basah, tidak boleh ada keringat, sering ganti. Jangan malas, apalagi kalau haid ya. Jangan malas nih ya. Ganti terusnya 3 bulan sekali ganti pakaian. Seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi kalau udah mulai gatal seperti apa namanya keputihan, gatal, ya datang ke dokter dan itu harus diobati. Berarti artinya ada jamur dan bakteri. Mungkin Ada pakai lagi? napkin bisa nggak dok? Napkin, ya Kenapa? misalnya napkin kayak pembalut tapi yang khusus, yang bukan untuk haid itu loh. Pembalut Bisa. kan sekarang apalagi itu. Ventilainer. Oh iya bener, ventilainer ya.
lupa namanya. Oh, ini ada Teh Eni ya? Nah, Dokter iya ini Eni. Dokter Eni. Iya. Subhanallah, ini kakak saya nih. Assalamualaikum. Oh, kenal juga ya dok Teh ya? Eni. Lagi sekolah lagi, Tak. Iya, ini teteh saya. Aduh. Jadi ini nih. Alhamdulillah. Ini mah udah Teh Eni Coba aja saya nih jadi happy juga. narasumber nih. Sudah pernah. Beliau udah pernah Udah pernah. jadi narasumber di sini. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Tak ya. Sukses. Ya, makasih Teh. Saya terakhir ini. Iya, belum pernah ketemu lagi ya? Belum. Belum Hmm. pernah lagi ketemu nih. Di Tahun sini berapa terakhir alhamdulillah. ya, Tak ya? Terakhir ketemu si kakak di NF ya? Iya, saya Hmm. nikah itu. Ada Bu, lagi? kakak di NF. TNI Oh lagi iya, di mana ya? IDS 2009 ya kayaknya. Nah, ini ada pertanyaan nih dok. Saya sudah 5 tahun tidak dapat haid ya. Usianya sekarang 44 tahun. Nah, dokter Sinta kayaknya ini ya. Apakah masih subur? Masih bisa subur kembali? Dokter Sinta kayaknya eh, Ngelek ya. iya nge-lag hmm, sambungannya ya. Hmm. 5 tahun sudah tidak dapat haid, umur 44 tahun. Oh iya. Makanya apakah masih bisa haid lagi gitu? Maksudnya kan usianya baru 44 tahun. Ah, apa Bu Dokter Eni yang menjawab? Kita tunggu Bu Dokter Sinta dulu. Haid pertamanya umur berapa ya? Eh, ini sebentar, Mbak Ella. Oh ya, Mbak Sari, apa kabar? Oh, 13 tahun haid Alhamdulillah pertamanya. baik. KB terakhirnya apa itu? Pernah Mbak KB? terakhirnya apa? Mbak, udah. Sepertinya harus diperiksa ke ginekologi ya, ke spesialis obstin. Heeh. KB terakhirnya spiral, Dok. Oh, enggak sih, insya Allah enggak masalah, kecuali KB-nya hormonal, baru ada gangguan. Hormonal itu misalnya pil gitu ya dok ya? Atau Pil, suntik ya? suntik, implan. Oh, implan tuh Pil, hormonal juga ya? suntik juga, implan juga, itu hormonal. Oh, Tapi sebelum spiral pernah coba suntik, pernah coba pil. Nah, oh pernah beberapa. mungkin ada gangguan hormonal, mungkin kalau boleh saya sarankan kontrol ke dokter spesialis obstin ya, Mbak ya, biar lebih pasti diperiksa hormonalnya untuk mungkin USG Mm. ya. Tapi itu bukan gejala ini menopause dini ya dok ya? Kalau kayak Bisa, gitu. bisa. Mm. Tapi biasanya kalau mens pertamanya masih di bawah 12 tahun, 10 atau 11 tahun, bisa kemungkinan menopause umur 44, 46 bisa. Oh gitu ya dok. Karena lebih awal haidnya, Ya, jadi menopause-nya juga sudah lebih awal gitu. betul. Jadi sel telurnya udah habis, cepat habis. Oh oke oke. Nah, ini juga untuk di bagian neurologi ya. Saya kan neurologis nih. Mm-mm. Untuk penggunaan hormonal, KB hormonal itu sebaiknya total general tidak boleh lebih dari 3 tahun. Jadi misalnya Oh, pilnya setahun, implan 2 tahun, berarti udah nih jangan pakai KB suntik atau diulang-ulang lagi. Karena ini akan mempengaruhi hormonal di otak. Dan itu mm. akan bisa menyebabkan stroke, memicu tumor otak. Oh oke oke. Sampai kayak gitu ya dok ya. Kadang kan masyarakat kita nyari gampangnya aja tuh. Mm-mm. Malah kadang sampai bertahun-tahun loh dok. Nah, Itu itu puluhan tahun. Misalnya nggak boleh ya. suntik udah 2 tahun capek pakai pil. Pil 2 tahun, Mm-mm. implan 8 tahun. Nah, itu enggak boleh sebaiknya. Hmm. Sebenarnya KB yang paling aman yang tidak mengganggu hormonal di otak itu spiral. Oh oke oke. Cuma kan kadang edukasi masyarakat kurang nyampe tuh. Masyarakat suka ngebayangin pakai otak awam ya. Jadi Mm-mm. ngeri dimasukin IUD ke ini kan ke vagina. Padahal itu Mm-mm. yang aman. Gitu. Tapi itu juga kan ada batas waktunya dok.
Ya, betul, spiral ada itu? umurnya. Heeh. Biasanya kalau 5 yang tahun ya? tergantung Tergantung. kualitas dan tergantung apa ya jenis IUD-nya gitu. Umi, Iya, berarti iya. saya udah pernah implan 3 tahun, terus ini implan lagi, berarti nggak boleh ya? Iya, udah jangan pakai hormonal lagi Mas Ari, pakai spiral Oh, siap. dulu Spiral atau ya. udah punya anak lagi aja dulu. Cuman memang keputihan bat terus, Iya, jadi karena memang berhenti hormonal harus di juga. stop ya, Dok? Ya, jadi Siap, gitu. siap. Jadi diselang-seling. Siap, siap. Mas Ari punya anak lagi aja dulu nambah. Pengen, Umi. Masya Allah. Doain, Usianya mohon sudah doa. Ya, sudah berapa Mbak Hikmah? Bu Hikmah. 2, masih 2, udah. Nambah lagi. Gimana? Baru 2. Usia? Usianya udah tapi Oh, kan usianya 36. 36, masih baru muda, masih 36. muda. Masih bisa Masih nambah bisa 3 ya. lagi Mas Ari. Insya Allah. Amin, amin. Mohon doanya, amin. Insya Allah. Iya, iya. Ya Iya, saya dulu Sintanya hilang anak, kemana ini? iya nih Bu Sinta, dari tadi memang kan kayaknya Ngelek-ngelek ya, lagi di jalan kali. lihatnya kurang bagus. Nah Iya, itu, mohon doanya nih Mbak Fi. iya Pengen lagi kenapa? sekolah lagi. Oh Masya Allah, S3 Bu Dokter. Subspesialis Oh, neurointervensi, Masya Allah. kateterisasi otak. Ini masih Di pakai mana? baju scrub. Oh, ini lagi di kampus nih. Enggak kampus, di PON, Rumah Sakit PON, kami skill. Jadi sehari Oh, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Masya Allah, ya Allah. Kalau dokter spesialis begitu ya, apa sekolahnya? Mohon doanya, Ya, mudah-mudahan secara kan saya masih muda. dilancarkan. Oh iya, Masya Masih muda, Allah. masih jelita. Menang 50 tahun. Iya, iya. Oh ini pertanyaan tuh Mbak Fi. Ada pertanyaan tuh Mbak Heeh. Fi. Iya, pertanyaannya ini dari Bu Iin. Saya sudah 7 tahun KB spiral dan setiap haid haidnya ya, saya banyak ya sampai 2 minggu juga. Badan juga lemes ya. Apakah ini normal, Dok? Ya, di atasnya ada ya udah jawab yang Mbak In dulu, yang di atasnya ada Mbak Eka ini. Oh iya, kalau diikat atau tubektomi ada efek sampingnya tidak? Itu buat laki-laki berarti ya? Vasektomi ya, yang laki-laki. Ini tubektomi buat perempuan, kalau Kalau vasektomi buat perempuan. laki-laki. Ah, ah, ah. Jadi izin Mbak In ya jawab yang Mbak Eka dulu. Jadi Mm-mm. kalau tubektomi itu eh, nggak ada efek sampingnya. Saya MOW, saya steril dari kelahiran terakhir 39. Mm-mm. Nggak ada efeknya. Jadi mungkin ya lebih aman nggak mikirin KB ya. Karena waktu itu memang udah saya resiko tinggi karena udah sesar 3 kali ya. Dan usia juga hampir 40 saat itu. Mm-mm. Jadi insya Allah nggak ada efek samping. Itu untuk vaginanya nggak kering, Dok, kalau Nggak itu? ada. Nggak ada Nggak, hubungan. nggak ada sama sekali, nggak ada hubungan. Cuma karena Mungkin mindset. Jadi mindset ya. sugesti. Mindset orang kadang ngerasa karena udah operasi, ngerasa nggak sempurna, ngerasa jadi Mm-mm. kurang. Sebenarnya itu salah. Hmm. Tapi ini kan tubektomi ya, berarti kan diikat ya istilahnya ya. Ya, diikat Ah, di ah. Tapi beda kalau kalau misalnya rahimnya diangkat gitu kan, beda, mungkin itu ada beda, beda, pengaruhnya ya. beda. Jadi si tuba falopinya itu diikat terus dipotong. Tubektomi Oh, namanya. oh, oh. Oh, oh tuba falopi itu yang tempat keluarin apa Ya, namanya telurnya, jalanannya itu ya. ya tubanya, tuba Ah, tuh ah, kayak ah. pipa salurannya. Salurannya itu ya. Berarti Jadi dia kan nggak bisa ke rahim ya, jadi telurnya. si ovum sama sperma nggak ketemu. Mm, 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 mm. Gitu. Insya Allah Oh. nggak ada efek sampingnya. Terus pertanyaan Mbak Iin tuh ya Mbak Fia. Iya, silakan. Ini Itu Bu Dokter jadi ini ya. Oh, maaf Masya jadi Allah. tanggal. Nggak apa-apa ini. Heeh, Eh, jadi Bu In. dengan spiral itu kan dia di dinding rahim ya. Jadi Mm, otomatis mempengaruhi proses haidnya itu. Haid itu kan perluruhan. Peruluhan. Jadi si endometriumnya itu dinding rahim itu karena tidak ada zigot, tidak ada pembuahan. Jadi si dinding rahim itu rontok.
Nah, Hmm. karena ada spiral, jadi rontoknya itu memanjang karena ada benda asing tadi. Hmm. Jadi si spiral itu menghambat peluruhan dinding rahimnya itu nggak cepet lah gitu. Jadi ada yang Hmm. nyangkut, makanya manjang. Waktu haidnya bisa sampai 2 minggu, ya Hmm. gitu. Nggak apa-apa, selagi tidak sampai eh, menometroragi, jadi nggak sampai banyak banjir, sampai misalnya lemes banget, sampai anemia, nggak apa-apa. Kalau masih dalam batas normal, mungkin diimbangi banyak makan, ya makan bergizi, untuk intake suplai zat besi, insya Allah nggak apa-apa sih. Saya juga Ditambah vitamin kali ya, vitamin apa vitamin zat besi itu ya, kan betul, ada. bisa Hmm. dari yang natural, dari sayur-sayuran, Hmm. buah-buahan. Oh iya, saya pernah nyampein sayur-sayuran buah-buahan nggak boleh dimakan ya, Vivian? Ah, Sayur-sayuran kenapa? buah-buahan nggak boleh dimakan. Oh, kenapa? Yang boleh dimakan sayur beneran, buah beneran. Oh, ya benar. Dokter lu ada aja. Iya, iya. Sayur-sayuran nggak boleh dimakan. Intermezzo ya. Nah, Baik. Heeh. Nih ada, nih Bu Hikmah juga nanya lagi nih. Saya saya KB dorong. Bulan lalu mens telat 5 hari. Biasa durasinya minimal 7 hari. Ini pun berkurang jadi 5 hari saja. Setelah selesai, seperti ada air keluar dari vagina ya. Walaupun nggak terus-terusan, tapi selama 3 hari celana dalam saya tuh basah ya. Jujur was-was ya. Apa yang harus dilakukan? ini maksudnya hazel ya? KB dorong maksudnya dikeluarin di luar gitu. Nah, ini harus dijelaskan oleh Bu Hikmah nih. Bu Hikmah, apa itu maksudnya KB dorong? Ah, betul, betul. Oke. Ya, ya mungkin sugesti dan mindsetnya. Mungkin karena was-was, wah jadi nggak ya, takut jadi. Nah itu kali. Secara ini sih nggak ini ya. Cuma dari psikologisnya aja kali. Dari psikolog. Jujur sih saya nggak pernah. Nggak pernah pakai KB dorong. Maksudnya sebenarnya kan nggak ini ya, nggak Nggak apa masalah. namanya nggak berbahaya sama sekali harusnya. Iya. Cuma tadi mindset. Heeh. Mungkin kan tadi eh, merasa mungkin merasa bersalah ke suami kali ya, atau enggak was-was karena takut hamil gitu. Atau Iya, takut ada hamil kali. kira-kira misalnya, oh ya maaf, ini siapa yang ngomong? Enggak, itu takut hamil kali itu Bunda. Itu Oh teman ya, saya Bun, beda lagi hikmahnya. oh namanya sama Hikmah gitu ya. Iya, Jadi Hikmah saya tadi Nasution. share di grup biar pada ikut, Masya temanya bagus. Allah. Nah, Eh, iya, apa bukan ada ini ya, ada masalah gitu. Karena kan nggak wajar juga ya kalau misalnya ada air yang keluar terus-menerus selama 3 hari ini kan. ya mungkin tadi psikologis aja sih Mbak Vi kelihatannya. Psikologis ya. Hmm. Mungkin kan karena itu kan coitus interruptus ya. Mungkin nggak selesai. Jadi kan secara psikologis nggak benar. Istilahnya masih mungkin ya belum selesai tadi Mbak Vi. Gitu mungkin ya secara psikologis. Karena balik lagi 100% permasalahan kita ini kan dari hati. Hati yang kurang ikhlas, kurang pasrah, kurang ridho. Mungkin tadi salah satu kurang ridho kali tak suaminya, tak istrinya, kali kan gitu ya Mbak Fia. Kaitannya dengan hati. Iya, psikologis sama fisik itu berhubungan ya, apalagi kalau saya Banget. terkait dengan hormon ya, ya dok ya. 100% semua penyakit tuh penyebabnya dari hati. Kayaknya hati-hati dengan hati ya Mbak Fia. Iya betul, Masya Allah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari ibu siapa ya? Ini namanya. Tapi kayaknya apa namanya? HP-nya Redmi ya. Dok, izin bertanya. Saya ibu rumah tangga usia 34 tahun. Dulu saat SMP mens pertama usia 15 tahun. Oh, ini ya agak eh, Telat. telat ya. Sampai saat ini alhamdulillah haid lancar. Saya tidak KB, sekarang saya punya anak satu, satu yang usianya 10 tahun. Dan mohon izin saat ini dada saya datar dan payudara saya kecil. Apakah yang saya alami ini termasuk kelainan hormonal, dok? Apakah ada kemungkinan saya bisa hamil lagi gitu ya? Gitu, dok. Insya Allah masih bisa. Ini kemungkinan besar sih karena mungkin kurang olahraga. Coba olahraga. Ada kan gerakan-gerakan yang untuk membesarkan payudara.
Terus untuk menjaga hormonal juga bisa dengan olahraga-olahraga. Sekarang kan banyak tuh di YouTube kayak olahraga untuk ibu pemuda, apa gerakannya yang harus dikerjakan. Terus ya ini alhamdulillah akhirnya lancar ya. Mungkin gerakan-gerakan tertentu aja sih. Nah, di sini juga mungkin bisa bikin satu event ya untuk gerakan untuk payudara. Mungkin untuk kayak saya yang masih muda ya, gerakan Oh iya, payudara itu bisa kita ya ya. kita yang masih muda ya Bu. Jadi kan Jelita untuk itu masih muda. Ya. menjaga payudara tetap misalnya tetap kencang, tetap istilahnya tetap menarik, itu ada tips and triknya. Oh, Masya Allah. Ya kapan-kapan nih Bu boleh. Atau sekarang bisa digerakin, dipraktekkan gitu. Jadi ya mungkin tadi kalau saya sih mengajarkan pasien-pasien saya tuh gerakan senam ringan tuh minimal 7 kali sehari. 7 kali sehari itu gampang ingatnya setiap habis sholat 5 waktu sebelum dan sudah tidur. Jadi gerakin Oh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita aktifkan sel saraf-saraf kita, terutama pasien-pasien yang pasca stroke itu harus dikerjakan. oh. Oh ya, kita ada World Stroke Day, Mbak Vi. World Stroke Day akhir Oktober kemarin. Boleh ngadain event. Akhir Oktober kemarin. Jadi World Stroke Day Oh, itu 30 Oktober. oh 30 Oktober ya. Untuk ini ya, untuk stroke ya berarti ya, penderita stroke. Ya, betul. Jadi Ah, saya di Pusat Otak Nasional, saya lagi ngambil neurointervensi. Neurointervensi itu apa? Kateterisasi otak. Jadi mm, ini saya mau seluruh masyarakat itu aware. Stroke itu mm, bisa mengenai siapa saja. Siapa saja. Jadi ini hampir 24 jam, makanya ini saya masih pakai lengkap baju scrub karena baru habis itu, baru habis operasi ya. Jadi itu harus aware kita itu, dan begitu ada kejadian stroke harus segera karena golden period sel otak itu cuma 4,5 jam. mm. Jadi 4,5 jam dari kejadian itu harus sudah dikerjakan. Jadi Harus udah ditangani gitu ya. betul, dan jadi kalau bisa mah 2 jam lah sampai UGD karena proses 2 jam lah sampai naik ke kamar operasi ke cath lab itu. Masya Dan Allah. outcome-nya jauh lebih baik kalau cepat ditanganin Mm, gitu. Dan ini kadang masyarakat belum aware ya kalau ada pasien stroke itu misalnya ada kesemutan sebelah badan, nanti aja, besok aja. Iya. Padahal itu ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Oh, Masya Allah. Baik. Ya, Bu Dokter Eni, mungkin saya serahkan ke Bu Nuning nih MC-nya nih. Saya kelihatannya ada yang harus dilakukan. Izin ya, Bu Dokter. Mangga, mangga. Ya Bu, silakan Bu Vivi. Ya, Bu Eni gimana tadi Bu? Yang untuk penanganan pasca stroke maksimal pas setengah jam ya, golden period ya. Golden period. Jadi sebenarnya stroke itu apa? Definisi kita harus tahu definisi stroke itu apa dulu. Jadi stroke Mm-mm. itu kalau dari bidang ekonomi ya, stroke pendapatan lebih kecil dibanding stroke pengeluaran, itu stroke. Iya, 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 iya. Ekonomi itu ya. Kalau di badan kita gimana? Jadi stroke itu gangguan fungsi otak yang terjadi mendadak. Mm-mm. Jadi tiba-tiba, kalau nggak mendadak bukan stroke. Mm. Makanya kebanyakan nyampe UGD, dok, ibu saya ini 1 jam yang lalu masih lagi masak. Mm. Tiba-tiba setelah itu saya lihat, kok ibu saya di kamar mandi, jatuh di kamar mandi, terus nggak sadar. Itu nggak sakit apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa. Ya betul, kalau emang ada permisinya bukan stroke. Mm. Jadi stroke itu tiba-tiba mendadak. Jadi ya gangguan fungsi otak yang terjadi mendadak. Mm. Terus yang menyebabkan defisit neurologis vokal atau global defisit neurologis itu apa? Gangguan kalau vokal itu sebagian. Jadi misalnya mulutnya merot, Mm. bicaranya pelok. Nah itu defisit neurologis vokal. Mm. Yang global nggak sadar, kejang, ya itu yang global. Nah ini terjadinya sebenarnya lebih dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam itu TIA, transient ischemic attack, bisa balik lagi. Terus bisa Oh, menyebabkan mm. kecacatan, kematian, tapi bisa juga sembuh sempurna. Mm. Dan semata-mata
penyebabnya itu gangguan fungsi gangguan pembuluh darah di otak. Nggak ada Aliran sebabnya. darah gitu ya. Bukan karena jatuh, bukan karena infeksi, bukan karena benturan. Nah, kejang itu yang membedakan antara kejang karena stroke dengan kejang karena Epilepsi. apa ya, epilepsi bisa, terus kan kalau panas tinggi itu bisa ya kejang ya di anak-anak sih. Itu kejang demam. Jadi gini, Hmm. kalau stroke tadi definisinya stroke mendadak kejadiannya. Dan jadi ciri-ciri stroke itu singkatannya dari Kemenkes itu segera ke RS. Segera ke RS. Ya. Ke-nya itu senyumnya tidak simetris, Ya, ya. mencong merot. Mm-mm. Gerakannya asimetris, misalnya sebelah badan, anggota gerak kanan, tangan sama kaki Bisa. lebih lemah. Misalnya Mm. jalannya kok jadi diseret, tangannya megang benda kurang kuat. Itu gerakan asimetris ya sebelah anggota gerak badan. Segera, bicaranya pelo, rero. Segera ke-nya kesemutan sebelah badan. Segera ke R-nya rabun sebelah mata. Segera ra. Terus kesemutan. Tadi rabunnya ke segera ke R. S-nya sakit kepala. Nah, kalau sakit kepalanya pasien stroke perdarahan, apalagi jadi stroke itu ada 2 macam. Stroke sumbatan, stroke perdarahan. Stroke perdarahan ada 2 macam, stroke perdarahan di intracerebral dan subarachnoid. Yang subarachnoid ini yang berbahaya. Subarachnoid ini dia perdarahannya masuk ke lekukan-lekukan di luar parenkim otak, jadi masuk ke sulcus gyrus. Nah, ini biasanya sebelum kejadian ada nyeri kepala hebat. Jadi kalau di textbook itu worst headache in my life. Jadi nyeri kepala yang saking hebatnya belum pernah dia rasakan selama hidupnya. Nah, itu biasanya subarachnoid bleeding. Nah, ini yang subarachnoid bleeding ini harus segera ditanganin nih. Biasanya tadi juga subarachnoid bleeding kejadian baru 2 jam, masuk ke UGD, konsul ke kami, neurointervensi, diperiksa, langsung naik ke cath lab di DSA. DSA itu diteropong pembuluh darahnya di dalam, ketemu pecah pembuluh darahnya di mana ada aneurisma. Aneurisma itu apa? Jadi dinding pembuluh darah itu ada yang melendung kayak tembok, itu istilahnya apa ya? Dinding temboknya rapuh. Jadi melendung. Nah, di situ kita langsung coiling tuh. Ditutup yang pecah pembuluh darahnya itu. Alhamdulillah bagus lagi. Dan itu harus gerak cepat. Bukan malah dibuka ya, Dok? Ini ada kasus keponakan itu Kalau setelah yang dibuka. tadi subarachnoid bleeding, jadi pecah pembuluh darah. Iya. Kalau dibuka itu yang sumbatan. Jadi stroke sumbatan yang baru kejadian sebelum 4,5 jam, ketangkep istilahnya di UGD, ketahuan ternyata dia LVO itu jadi sumbatannya di pembuluh darah besar, naik ke cath lab, namanya trombektomi, dibuka sumbatannya. Alhamdulillah bagus juga tuh yang trombektomi tadi pagi. Gitu. Iya, maaf, lanjut nih, Dok. Gimana? Terus ada kasus-kasus itu sekarang gejala stroke itu ada beberapa tuh teman dekat itu yang seperti itu. Tapi ya nggak sampai ini sih, cuma gejala aja. Tiba-tiba kaku gitu di pinggul, kayak nggak bisa gerak pinggul ke bawah gitu. Itu gimana? Itu karena apa? Itu sumbatan juga atau gimana tuh? Sebaiknya datang ke polisaraf, harus diperiksa. Nggak bisa cuma cerita. Kita lihat. Dan mendingan kita overdiagnosis daripada kecolongan. Jadi saya juga baru 2 bulan nih pendidikan. Jadi saya juga baru tahu nih, nggak istilahnya. Biasanya kami di daerah itu stroke perdarahan ya udah diobatin secara obatnya aja. Ternyata oh ini tuh masuk harus di cath lab nih, harus dilihat. Ternyata begitu dilihat, oh ini penyebabnya. Jadi harus dibenarin penyebabnya.
Jadi kayak kita hujan, becek, dilap, kering mah kering ya Mbak ya. Tapi selesai nggak Terus, masalahnya? Kan harus dibenerin bocornya kan? iya. Gitu. Jadi Iya. kalau kita ada keluarga, tetangga, kerabat, saudara yang pernah stroke, kita edukasi, kita motivasi untuk kontrol rutin ke polisyaraf setiap bulan, karena tujuannya itu bukan hanya nyembuhin yang kemarin saja, tapi yang jauh lebih penting mencegah stroke berikutnya. Berikutnya ada Jadi, susulan gitu ya. betul, Ada karena kemungkinan susulan. betul. Jadi cukup stroke aja, jangan sampai 2-3 stroke. Hah? Stroke. Jangan, Insya Allah. jangan sampai 2-3 stroke. Iya, ini jadi ngobrol banyak ini sama Bu Dokter. Teman-teman, ibu-ibu yang sudah bergabung di Zoom, apakah gimana? Mau kita lanjutkan agendanya atau kita nunggu Bu Materinya Vivi? beda ya, materi Dokter Sinta apa tadi? Organ reproduksi, menjaga organ reproduksi. Jadi Bu Sinta itu memang minta sampai 8:30 aja, Bu Dokter. Jadi Hmm, ini memang udah jamnya udah selesai. Tadi timnya saya telepon juga nggak diangkat. Mungkin sudah bel- ada acara lagi. beliau lagi Nah, sibuk banget, mohon doanya tuh. iya, Masya Allah. Kalau Bu Dokter ini di mana? Asalnya Bu di Kalau daerah? asli Indramayu, saya Oh, tinggal dan dinas di Serang, Banten. oh, sama Bu Hikmah tadi ya? Iya, dan di Masya sini ada Bu Alin juga, itu teman SMA saya. Oh, Bu Oh, Masya Alin. Allah. Iya, iya. Gitu. Masya Allah. Bu Iya, Alin bukan kan di Bandung ya SMA-nya? Iya, saya di SMA 2 Bandung bareng Alin. Hmm, Yang temannya Mbak kenalin Alin. Bu Dokter Eni ya Bu Alin, Bu. Oh, iya. Iya. Tapi saya 2 Kita bulan ini saya di RS PON, Bu. pendidikan lagi ya, Respon Dok? di daerah Cawang, mana sih, Bu? Hah? Cawang, Cawang. Nah, Oh, Pusat Jakarta Otak ya? Nasional. Pusat Otak Nasional. Karena belajarnya lebih ke neurologi ya. Emang saya neurologis. Oh, neurologis. Emang di PON ini Pusat Otak Nasional, dan dokternya semuanya SPS, spesialis saraf. Oh, Masya Allah. Udah berapa Dan tahun, Dok, ngambil spesialisasi? baru 2 bulan, Oh, baru 2 bulan. Berarti 2 tahun ya biasanya? Atau 1 setahun? tahun. 1 tahun. Full 24 jam sehari, 7 hari 7 hari seminggu. seminggu. Masya Masya Allah. Allah. Cara saya kan masih muda ya. Berarti kita kalau ngomong seperti Dokter Eni, kita tuh masih muda gitu Iya. kan. Gesti, ya, masih gesti Jadi diri. pendidikan saya 1 tahun, tinggal 10 bulan lagi. Tinggal 10 bulan lagi. Semangat Bu Dokter. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Vi, Mbak Nuning. Iya, heeh. Saya diabetes jari-jari dan di bagian bawah jari-jari kaki berasa tebal, kesemutan, dan suka terasa ada berpasir. Kenapa ya, Dok? Oke. Monggo Bu Suka, Dokter. suka terasa ada berpasir. Kalau suka terusin aja ya Mbak Nuning ya. Maaf ya. Bu Maaf, Dokter. maaf ya Mbak Eka ya, maaf, bercanda. Jadi kalau emang ada DM itu, DM tuh diabetes mellitus, itu endingnya akan terjadi polineuropati DM. Polineuropati DM itu apa? Jadi polineuropati ujung-ujungnya terasa tadi kesemutan, seperti tebal, kayak telapak kaki seperti berpasir, itu endingnya. Kenapa? Karena eh, kencing manis itu membuat si darahnya itu pekat, karena banyak gulanya tadi. Karena kepekatan si viskositas darahnya itu pekat, kental, jadi ujung-ujungnya ini sering nggak kebagian oksigen, nggak kebagian nutrisi, itu yang bikin kesemutan ya. Dan yang lebih berbahayanya nanti end artery itu otak. Jadi makanya pasien-pasien diabetes itu deket banget dengan stroke. Ya, mungkin saya sarankan yang ada genetik untuk DM, sebaiknya jaga pola hidupnya, jaga pola hidup, pola makannya, olahraganya, terus kontrol ya. Kontrol minimal ya ke puskesmas, cek gula darah. Terus kalau bisa kontrol sebulan sekali lah ke penyakit dalam, ke ahli endokrin ya.
gitu. Terus tadi kalau boleh saya sarankan yang ada kecenderungan diabetes, belajar puasa, ya puasa Nabi Daud terutama yang paling bagus ya. Jadi intermittent fasting itu, kebetulan saya salah satu trainer intermittent fasting sesuai Quran dan Sunnah. Jadi intermittent fasting itu level yang tertingginya itu puasa Nabi Daud ya. Jadi puasa Nabi Daud tuh keren banget. Ada yang pernah nyobain puasa Nabi Daud? Ada? Belum Belum, Bu, pernah saya. dong, belum. Jadi Sedang beberapa research. jurnal mengatakan puasa Nabi Daud itu keren banget. Di situ bisa meningkatkan imun sampai 10 kali lipat. Dengan puasa Nabi Daud semua sel-sel tubuh kita diperbarui terus. Jadi efek sampingnya kita jadi lebih awet muda. Karena diperbarui terus sel-sel. Nah, terus dengan puasa Daud juga pola makan terbentuk. Jadi si pencernaan kita jadi bagus dan kita jadi langsing. Gitu. Terus karena tadi sel-sel diperbarui terus, jangankan penyakit yang ringan, penyakit yang berat, kanker pun membaik. Karena sel-sel kankernya nggak akan sempat tumbuh lagi, tapi terus dia difagositosis, dimakan terus. Ya, jadi dengan puasa Nabi Daud, kanker penyakit insya Allah hilang, apalagi kanker kantong kering. Jadi kayak saya ini jadi anak kos lagi dengan puasa, jadi hemat makan siangnya. Masya Allah, dokter. Terbebas dari kanker itu tadi ya, Iya, kantong kering tadi. kantong kering dan kanker penyakit. Jadi karena saya di sini di Catlab kan radiasinya ya, jadi bukan mandi radiasi lagi, tapi berendam radiasi. Jadi saya awal hari-hari pertama tuh kayak ngantuk, kayak nggak istilahnya kayak nggak enak banget. Ternyata emang karena radiasi. Makanya saya bertekad puasa. Tapi karena kami berlima ya, itu ada yang non Muslim 2 orang. Jadi yang 2 orang yang non Muslim itu suka ngomelin saya, Mbak jangan puasa terus nanti kamu ini sakit. Terus saya bilangin, saya dengan puasa lebih fit. Terus dia suka ngomong lagi, udah akhirnya begitu udah sebulan, dia udah paham, udah biarin nggak komen lagi saya puasa. Jadi dengan puasa saya lebih fit. Jadi di Catlab kan radiasinya, karena memang kita dengan radiografi kan, kita melihat pembuluh darah sambil jalan ininya, radiologinya. Jadi kita lihat jelas pembuluh darahnya. Nah, itu kan radiasinya kena ke kita semua. Kita pakai apron yang beratnya 6 kilo, itu lumayan. Pas selesai tindakan, kok sakit pinggang ya? Karena beban berat. Nah, itu. Jadi, kita harus jaga betul nih. Karena tua itu pasti. Sehat itu pilihan. Jadi, kita harus perjuangkan sehat kita. Jadi, perjuangkannya tadi. Mulai belajar puasa. Kalau belum bisa puasa Nabi Daud, ya puasa Senin Kemis. Memang puasa Nabi Daud itu beratnya 2 minggu. Kesananya enak. Beratnya itu ketika jatuh di weekend ya. Puasa di hari Sabtu Minggu kan berat. Banyak traktiran, banyak kondangan. Belum lagi di rumah toples-toples menggapai ya, melambai-lambai. Jadi saya pun baru tahu puasa Daud, manfaat puasa Daud itu awal pandemi. Jadi awal pandemi saya baca satu jurnal ya. Di luar negeri itu penanganan pandemi ini, penanganan COVID dengan puasa Nabi Daud. Dari situlah saya belajar intermittent fasting. Terus saya buka, terutama Imam Al-Ghazali itu ngomong ya, di situ ada banyak tulisan-tulisan beliau itu, dengan puasa Nabi Daud itu bukan menyehatkan fisik saja, tapi batin kita. Ya. Kita dengan puasa Nabi Daud kita jadi lebih sabar, lebih ya cooling down, dan yang pasti lebih merasakan kesulitan saudara-saudara kita yang kekurangan ya. Padahal kita udah sering lihat di contohnya, nggak ada kan fakir miskin, si anak-anak gelandangan, tukang pengemis, itu nggak ada, jarang yang sakit kan. Ya, karena mereka sering lapar. Jadi kalau itu apa ya, hadis apa ya,
Kalau kamu ingin sehat, perbanyaklah lapar tubuhmu. Gitu. Sedangkan kita pas COVID banyak yang ngomong, oh lagi COVID banyakin makan, banyakin istirahat, banyak korban kan, terbukti kan. Jadi pas pandemi saya ajakin semua perawat saya, teman-teman saya, ayo puasa, ayo puasa. Alhamdulillah di 2 rumah sakit tempat saya dinas nggak ada korban jiwa. Masya Allah. Gitu. Ya, alhamdulillah ya. Mbak Eka sudah terjawab ya, insya Allah ya. Masya Allah, Bu Dokter ini jadi badal ya. Ya Allah. Iya, jazakillah khair jawaban-jawabannya Bu, ilmu-ilmunya ya. Untuk sebenarnya ini ada sesi kedua nih yang mau dibawakan oleh Bu Vivi ini. Gimana Bu Vivi? Baiknya? Kira-kira masih pada betah nggak ya? Kayaknya enak dengerin Dokter Edi ya. Masya Allah. Maksudnya Monggo, kalau eh, ada yang ini saya ada di Jakarta, di sekitar Cawang. Cawang ya? Cawang Cawang. itu daerah Jakarta Barat itu ya? Cawang ya? Timur, Jakarta Timur ya? Aduh, dekat jauh ya. UKI, MT Haryono, dekat Tapi PON ya? Tapi PON. Dok, kalau lagi sekolah nggak bisa diganggu gugat dong. Datang ke PON. Sebenarnya kalau Sabtu Minggu kita standby ya. Standby aja ya. Dan biasanya Sabtu Minggu bisa kami pakai diskusi, ngerjain tugas. Karena banyak tugas-tugas juga. Jadi saya baju jurnal. Padahal baju jurnal terakhir saya 15 tahun yang lalu. Masya Allah. Harus in English lagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jurnalnya jurnal apa Dok? Sinta atau internasional? Internasional tentang neurointervensi. Oh iya. Jadi kalau tadi itu teknik ya, teknik untuk melakukan mechanical thrombectomy, jadi alatnya. Dan itu tadi saya presentasi di aula besar, saya in English, waduh, kalau nyampein ininya aja sih, jurnal readingnya, udah diringkas ininya sih oke lah, kita udah tinggal baca dan hafalin aja. Begitu jawab pertanyaan, oke, saya minta maaf, boleh nggak jawab pakai in Indonesia? Masya Allah. Aduh. Tantangan ya Dok ya. Jadi bahasa Inggris saya salah paham, spellingnya salah, yang dengerinnya nggak paham-paham. Masya Allah. Ya mudah-mudahan dilancarkan Dok. Harus fokus ya Dok, harus ya Bang. Harus fokus. Ah, Jangan saya udah tua nggak bisa jangan. Masya Allah. Iya. Jadi bareng anak kuliahnya. Oh ya, Mbak Vi, satu lagi. Jadi pencegahan penyakit itu, terutama emang penyakit stroke ya. Dari Kemenkes itu ada disingkat CERDIK, boleh dicatat. Cerdik. CERDIK, CERDIK. Oh ini masih ada pertanyaan lagi nih. Udah cerdiknya dulu Dok. Boleh cerdik, catat dulu CERDIK. Mbak Eka lagi nih. Dok, berarti untuk menderita diabetes mesti banyak puasa ya dok ya. Bagaimana dengan intermittent fasting? Nah, tadi sudah jelaskan Mbak Eka. Intermittent fasting itu mengatur jam makan ya. Dan memang yang salah itu bukan apa yang kita makan, tapi kapan saat kita makan. Dan sebenarnya setelah saya pelajari intermittent fasting itu ada level-levelnya ya. Dan level tertingginya tuh puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Jadi dengan sehari puasa, sehari enggak, rutinkan minimal lewat 2 minggu kesananya sudah terbentuk pola makan kita, dan insya Allah itu jadi habit. Malah ketika nggak puasa kita nggak enak. Jadi diatur pola jam-jamnya, daripada kita capek-capek ngatur jam sekian, harus window periodnya segini, terus ini cheatingnya, pokoknya pusing, mendingan puasa aja. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Dan menurut Imam Al-Ghazali, di saat kita puasa, kita bersabar. Ketika berbuka, kita bersyukur. Coba bayangin kita kerjakan sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur selama hidup kita. Keren nggak? Gitu. Dan kalau diabetes nggak boleh puasa terus juga. Karena hipoglikemi pun nggak boleh.
Diabetes itu harus sedang-sedang saja. Ketika hipoglikemi seorang diabetes itu berbahaya sekali dan penanganannya lebih susah dibanding hiperglikemi. Nah, jadi intermittent fastingnya nggak usah pusing-pusing, puasa aja, puasa Nabi Daud. Dan sebagai informasi, saya punya ibu mertua, umur saat ini umur 85 tahun, masih sehat walafiat, masih ngajar ngaji, masih umroh setahun sekali. Itu kuncinya apa? Beliau puasa Senin Kemisnya nggak pernah putus seumur hidup beliau. Walaupun lagi safar, walaupun lagi ngapain, tetap puasa. Nah, mungkin harus jadi inspirasi buat kita nih. Ya, kita ini kan belum ada yang 80-an ya di sini ya, Mbak Vivi ya. Mudah-mudahan Nyampe. secara psikologis juga mudah ya. Iya. Jadi gitu, puasa jangan jadiin beban. Puasa jadikan apa ya? Enak kok, nikmat kok. Dengan puasa kita lebih fit. Ya, jadi saya udah baru 2 bulan di sini ngerasain saya puasa lebih enak. Tadi saya juga khawatir, jangan-jangan saya nggak bisa puasa nih pas sekolah. Gitu. Alhamdulillah dengan ini, alhamdulillah teman-teman juga pada ngikut jadinya Senin Kemis ya mulai. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan Mbak Eka terjawab ya. Ya, cerdik udah siap, udah ditulis semua cerdik. Iya. Nah, nanti ada post testnya ya. Cerdik C. C ini cek kesehatan secara rutin. Wah, yakin Mbak Eka. Cek kesehatan secara rutin. Jadi kita minimal sebulan sekali ke puskesmas lah yang terdekat ya, Paskes, fasilitas kesehatan terdekat, minimal untuk cek gula darah, cek tensi, kolesterol, minimal itu deh. Jadi kan setengahnya ke puskesmas ketemu dokter atau tenaga kesehatan di Paskes 1 sambil ngomongin keluhannya apa. Ya. Jadi situ minimal ya tadi cek tensi. Kadang kan kita ngerasa sehat, tahunya pasti tensi 180. Ya. Jadi kita juga harus lihat nih ke atas kita, ibu, ayah, kakek, nenek ada riwayat apa nih? Karena itu bisa diturunkan. Kayak di sini di neurointervensi ini ada satu jurnal ya, di luar negeri itu kalau begitu tahu ada salah satu keluarganya yang kena stroke, itu screening tuh semua keluarganya yang masih sehat-sehatnya. Screening akhirnya ketahuan misalnya dari DSA, dari kateterisasi otaknya ketahuan, akhirnya ada AVM atau aneurisma. Jadi ketika ditanganin belum muncul keluhan itu lebih bagus outcome-nya. Jadi kemarin juga ada pasien, jadi datang nggak ada keluhan, tapi keren tuh. Dok, kakak saya 3 bulan yang lalu meninggal karena stroke. Jadi saya mulai parno nih. Saya kok sering sakit kepala. Akhirnya keren tuh. Akhirnya kita lakukan pemeriksaan, ketemulah ada AVM. AVM itu apa? Kelainan bentuk dari arteri vena di otak. AVM itu singkatannya arteri vena malformation. Jadi ada bentuknya beda. Akhirnya dilakukan DSA dan dilakukan coiling. Jadi jadi pembuluh darah vena dan arteri itu berjalan selalu beriringan, nggak ada yang ketemu. Nah ini dia ketemu nih, jadi kayak ngegumpel-gumpel kayak cacing kerumpul. Nah ini kan berbahaya, sewaktu-waktu bisa pecah. Akhirnya di coiling. Alhamdulillah setelah coiling besoknya bagus pulang. Jadi cuma 2 hari nginepnya. Gitu. Jadi mencegah lebih baik dari mengobati. Periksanya di CT scan gitu ya, Dok? Ada step-stepnya. Oh, ada. Step-stepnya. Jadi DSA itu jadi diteropong pembuluh darahnya dari dalam pembuluh darahnya. Jadi kateternya masuk dari arteri femoralis dari selangkangan ya. Jadi kayak masang infus, masukin kateter, udah teropong ke sini. Nggak berasa apa-apa, cuma pas nyuntik kayak masang infus aja. Jadi diteropong pembuluh darahnya, ketahuan oh ini ada AVM, dibenerin. Oh di sini ada sumbatan, ada stenosis, dibenerin. Gitu. Kenapa Mbak Nuning? Kalau ceknya di apotek dok, tapi nggak bisa konsul ya kalau ke apotek bayar lagi tambah disuruh beli apotek. Oke.
Sekarang Vaskes 1 sudah banyak ya. Jadi fasilitas kesehatan 1 itu kayak klinik, puskesmas, datang gitu. Dan kita yang punya BPJS manfaatkan. Jadi preventif lebih digalakan nih. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan sebulan sekali, bulan ini kontrol tensi, terus labnya gula darah. Bulan depan tensi mah rutin, cek kolesterol. Bulan depan lagi, misalnya cek apa lain lagi gitu. Jadi terus dipantau. Dan biasanya kan ada komunitasnya ya. Kalau Vaskes itu ada senam, bisa tiap hari apa, terus ada penyuluhan apa. Karena itu digalakan dari Kemenkes untuk preventif, untuk promkes, promosi kesehatan. Ya, tadi sampai cek ya, baru cek kesehatan secara rutin ya. Terus E-nya apa? Enyahkan asap rokok. Di sini yang bapak-bapaknya masih ngerokok, cung. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini, semua bapak-bapaknya, anak laki-lakinya, adiknya, tetangganya, sudah nggak ada yang ngerokok ya. Amin. Rokok ini nggak main-main ngerusaknya. Jadi banyak tuh pasien, dok saya nggak ngerokok, tapi nge-vape. Itu lebih berbahaya. Vape itu apa namanya aerosolnya ya, lebih berbahaya. Dan itu kan asapnya banyak tuh. Jadi si rokok ini bisa menyebabkan diabetes juga. Karena nikotinnya itu menekan fungsi insulin, fungsi endokrin ininya, apa namanya, pankreasnya. Jadi makanya, kenapa saya nggak ada turunan kencing manis, kok tiba-tiba saya kencing manis? Ternyata dari rokok. Rokok ini merusak sel-sel saraf pembuluh darah semua. Perokok pasti stroke, pasti. Yang kami nggak terima, yang rusak bukan dia perokoknya doang, tapi semua orang sekitarnya, sekelilingnya rusak semua. Saya penelitian lagi ngambil dokter spesialis itu penelitiannya genetik ya. Jadi penelitian anak-anak epilepsi se-Bandung Raya itu saya masukin satu variabel ya. Jadi anak-anak epilepsi ini semuanya bapaknya perokok. Ya, anak-anak nggak berdosa jadi rusak otaknya. Jadi rokok nggak main-main. Jadi rokok itu merusak sperma sampai 100%. Jadi ngerusak 3 generasinya. Anak, cucu, buyut-buyutnya. Makanya saya murka sama perokok. Itu rokok ya, enyahkan asap rokok. Ya untuk yang di sini yang para bapaknya belum insaf rokoknya, kita nasihatin nggak mempan, kita doain. Kita doain, nasihatin lagi terus sampai bisa berhenti semua. Yang ketiga, habis E itu R kan, CER. R-nya apa? Ada yang tahu ibu-ibu? Ada yang tahu? Mbak Fi tahu R-nya apa? Ada yang udah browsing, googling? R-nya ini rajin olahraga. Jadi olahraga itu nggak usah yang berat. Nggak usah aerobik yang istilahnya harus ikutan klub aerobik. Nggak usah zumba yang gimana-gimana. Nggak usah lari sprint, ikutan maraton yang berapa puluh kilo. Nggak usah. Ini rajin olahraga ini, olahraga yang ringan tapi rutin. Ya, yang tadi saya bilangin, 7 kali setengah jam itu wajib kita kerjakan stretching ringan dari ujung kepala sampai ujung kaki. 7 kali setengah jam tadi kapan Bu Nuning? 7 kali setengah jam? Sholat 5 waktu Setiap sebelum habis dan sholat. sesudah tidur. Betul. Jadi mulai biasakan begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung astagfirullah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ajakin satu tubuh kita zikir semua, nikmat. Apalagi emak-emak ya. Jadi kan kadang kaki kadang kram, kesemutan, gitu kan. Sudah mulai. Untuk saya yang jelita ini ya, jelang 50 tahun, mulai bangun tidur kan mulai kram. Dulu saya nasihatin pasien enak banget. Jadi ada ibu-ibu usia 50-an, dok saya kok sering kram, punggung sakit, kepala juga kadang kerasa panas. Oh nggak masalah ibu, itu gejala premenopause syndrome.
gejala menopause. Nggak ibu-ibu doang, nggak ibu doang, semua ibu-ibu ngerasain. Begitu saya ngerasain sendiri, ya Allah, karena hormonal, karena estrogen kita sudah mulai habis. Jadi itu tadi senam ringan setiap habis sholat. Terus sebelum tidur kita kerjakan sambil zikir nikmat. Sambil kalau kita ada yang dirasain tubuh kita, sambil terus bangun tidur ya pegang kepala kita. Makasih ya kepala. Jeng, siapa yang udah ngerjakan? Makasih ya tangan. Pernah nggak berterima kasih ke organ tubuh kita? Nggak pernah kan? Nggak kepikir sebenarnya sih. Mulai nih kaki, makasih ya udah nemenin saya berpuluh-puluh tahun. Sudah melangkah kemana-mana. Semoga Allah ridho dengan langkah kita dan mengantarkan kita ke surganya. Nikmat itu, Bu. Tangan, misalnya lagi kram nih. Misalnya kita habis nyupir misalnya kan. Biasa kan kita mama kan jadi tukang ojek juga, jadi supir juga kan. Tangan, makasih ya tangan. Udah nemenin saya berpuluh-puluh tahun. Sudah banyak perbuatan yang kita kerjakan. Semoga Allah ridho dengan perbuatan kita dan mengantarkan kita ke jannah. Dan itu amazing tuh. Biasanya berkurang nyerinya, kesemutannya, kramnya. Sama kepala ya. Kadang kan kita sakit kepala tuh. Kadang ngelihat, misalnya anak-anak kita disuruh sholat tepat waktu, suruh murojaah, susah, aduh, ya Allah, kepala makasih ya. Gitu ya. Ini minggu lalu saya ada mata kanan saya ada subconjunctival bleeding ya. Jadi merah sampai kayak ada perdarahan di bawah konjungtivanya. Saya merenung, ya Allah, kenapa ini? Emang sih, beberapa tahun ini saya nggak pernah baca textbook lagi. Mungkin terlalu ini kali ya. Eh, tapi balik lagi, ya Allah, kayaknya saya kurang ikhlas nih belajar. Ngelihat tugas-tugas kayaknya, salah. Istighfar ya Allah, mata, makasih ya mata. Udah nemenin saya. Terus saya berjuang ikhlas, ikhlas ya Allah. Jangan sampai berkepanjangan ini mata. Dan alhamdulillah tuh, berangsur membaik, membaik. Dan nggak berasa apa-apa. Gitu. Ya, jadi kita harus tadi ya rajin olahraga, CER. Terus apa lagi? D. Oh ya, rajin olahraga ini kalau saya reminding di jam tangan ya. Saya ada target saya 10.000 langkah, ini baru 8.000-an langkah. Jadi 10.000 langkah itu tercapainya gimana? Pagi saya berjuang olahraga. Jadi karena saya jam 6 harus visit pasien. Jadi sekarang kan subuhnya jam 4 tuh. Habis sholat subuh, habis tilawah itu saya senam ringan. Bolak-balik mondar-mandir. Ini di kosan alhamdulillah ada tempat nge-gymnya, depan ada taman, saya lari-lari. Biasanya 1.000 langkah saya baru mandi. Habis itu langsung ngajar ke rumah sakit. Alhamdulillah jalan. Saya dari kosan ini jalan ke naik bridge LRT, terus nyampe PON. Itu sekitar 800-an langkah. Lumayan. Saya langsung ke basement untuk ini kan absen scan wajah. Biasanya karena lama di cath lab jarang bergerak, biasanya berhenti di 3.000-an langkah tuh. Tapi saya lihat, udah naik turun lagi. Lihat, langsung visit pasien lagi. Kadang nyari di PON ini banyak teman-teman juga sih, banyak adik kelas. Jadi saya pokoknya cari alasan untuk kita bergerak. Nah, biasanya saya pulang nih baru 8.000-an langkah. Nanti pas mau tidur saya jogging-jogging ringan, senam ringan untuk melepas lelah juga. Dengan senam ringan itu berkurang jauh tuh lelahnya. Jadi itu memecah asam laktat kita dan bisa lebih fit. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun ya dari awal pandemi 10.000 langkah pas medical check up bagus terus tuh. Jadi jantung semua bagus. Ya. Jadi tadi tua itu pasti, sehat itu pilihan. Harus berjuang kita, berjuang istiqomah untuk rajin olahraga rutin walaupun ringan ya tapi rutin. Tapi memang istiqomah itu berat. Yang gampang mah istirahat ya. Oke, tadi sampai R, rajin olahraga, CER. D, D-nya ada yang tahu? Cerdik Kemenkes bisa di browsing. D-nya apa? Diet seimbang.
Jadi diet seimbang ini nggak mesti mahal, ya. Kalau zaman kita dulu 4 sehat 5 sempurna ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita makan itu bukan hanya sekedar kenyang. Kita lihat komposisinya, terutama protein, karena nutrisi otak itu protein. Dan kita yang untuk usia di atas 40, yang jelita ini, mulai kurangin karbohidrat. Kurangin, nggak usah di stop ya. Kurangin karena ketika kita makin tua itu metabolisme tubuh kita berkurang. Pencernaan kita berkurang. Coba kita perhatikan. Kita makan sedikit aja, gampang naiknya berat badan kan? Kalau dulu sih makan banyak pun habis karena metabolisme masih lancar. Kita aktivitas juga masih istilahnya banyak ya. Gitu. Jadi mulai diatur makan dan kita kalau bisa minum susu ya. Boleh endorse. Saya distributor utama susu Pro Etawa. Jadi saya baru tahu susu Etawa itu yang Pro Etawa ini yang premium. Jadi nggak bau amis, terus pakai gula aren. Jadi karbohidratnya 0. Terus karena yang pro, yang premium, jadi yang bagus-bagusnya aja yang diambil. Dan kita emak-emak ini, apalagi yang udah jelita ya, kalau bisa harus minum susu. Karena kalsium kita diambil anak-anak kita. Makanya sering kram, sering kesemutan. Gitu. Jadi untuk para ibu di sini yang nggak suka susu, mulai berjuang minum susu. Ya. Kalau nggak suka susu sapi atau kambing, susu kedelai. Ya. Dia diet seimbang. Ingat ya, ikan kita nggak kurang-kurang ya. Semua ikan segar kita bagus-bagus dan itu nutrisi otak banget. Ya, diet seimbang. Terus I-nya apa? I-nya ini istirahat yang cukup. Jadi istirahat cukup ini maksudnya ya kuantitas perlu, tapi lebih baik mengutamakan kualitas. Ya. Kayak saya sekarang lagi pendidikan ya, jam tidur saya nggak keru-keruan. Dan alhamdulillah kami kosnya barengan jadi saling ngetin yang belum bangun digedor kalau jadi kapanpun kita harus kebangun dan harus segera ke UGD kalau ada konsul. Jadi yang di UGD kan yang jaga dokter spesialis saraf juga. Jadi ketika ada harus tindakan segera konsul ke neurointervensi, siapa yang ngelihat duluan di HP jawab duluan baru bangunin semua. Kalau misalnya nggak ada yang bangun ya lari duluan gitu. Jadi itu kan butuh effort yang luar biasa. Saya jadi spesialis saraf baru 11 tahun, udah zona nyaman kan, nggak pernah saya datang ke UGD tengah malam. Ini kan harus perjuangan, harus datang ke UGD lagi. Dan di sana kadang sudah ada guru saya di situ. Jadi kadang aduh malu banget kan. Dan guru-guru saya 3 itu adik kelas saya semua. Jadi disitulah kadang ya Allah, ini perjuangan ya, sudah tua sekolah lagi. Jadi itu harus kita pintar-pintar mengatur jam istirahat kita. Jadi kayak tadi siang saya maju ilmiah jam 11. Pas habis Jumatan itu kosong. Ketika habis Jumatan kita ngumpul lagi. Kita mau ini nih, mau main tadinya. Pas iya lewat UGD ada konsul. Hari nggak jadi main. Kami sambil nunggu ada ruang jaga ini kan ruang tidur. Jadi saya berdua sama teman saya ngobrol menjaga biar tetap alert nih, biar tetap terjaga. Ternyata ketiduran. Astagfirullahaladzim. Ketiduran begitu ini ditelepon udah siap mau operasi kan. Wah, ambil lari. Tapi sambil lari berdua itu udah kita bersyukur aja deh. Bersyukur bisa tidur nyenyak. Nggak usah dipikirin. Akhirnya alhamdulillah ke guru dan nggak dimarahin sama guru saya ya. Mereka nggak berani marah karena saya lebih tua. Tapi itulah. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur jam istirahat kita. Nah, kita mungkin ibu-ibu di sini ya, misalnya ada yang habis nganterin anak-anak, ada waktu istirahat bentar, istirahatlah di situ. Jadi biar kita tetap waras ya, biar kita tetap alert ya, biar kita tetap bisa
hadir penuh sadar utuh untuk keluarga kita. Jadi, nah tidur yang terbaik itu kapan? Tidur yang terbaik itu di bawah jam 10 sebaiknya. Ya, di bawah jam 11 lah. Kenapa? Karena di atas jam 11 sampai jam 2-an itu untuk pemulihan otak kita. Jadi sebaiknya antara jam 11 sampai jam 2, jam 3-an itu kita berada di deep sleep. Berada di tidur yang paling dalam. Karena di deep sleep itu akan memproduksi hormon-hormon, terutama hormon serotonin, hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon kesehatan itu di jam segitu. Makanya kalau yang banyak begadang kelihatan lebih tua, terus lebih apa ya, kurang enjoy orangnya. Terus nggak bisa fokus. Nah itu faktornya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan istirahat cukup bisa dipahami ya. Jadi istirahat cukup ini nggak mesti seharian tidur, nggak mesti 8 jam tidur. Jadi diatur dan kualitasnya yang penting. Terus CEI, CERDI, terakhir Kak. Kak ini apa? Kelola stres. Kelola stres dengan cara gimana? Banyakin bersyukur. Ya, nggak mudah stres. Enjoy. Ya, nggak usah kepoan yang bikin kita overthinking, nggak usah. Gitu. Jadi cerdik itu ya, ibu-ibu ya. Mbak Nuning, Mbak Vivi. Udah dicatat semua, cerdik? Udah dok, sudah. Ya, mudah-mudahan bisa. Nanti kalau udah tahu cerdik, kasih tahu orang-orang sekeliling kita. Siap, siap, insya Allah. Jadi mencegah Cerdik ya. lebih baik Ini daripada ini dari mengobati. pemerintah ya dok ya, dari apa? Kemenkes, Ya, Kementerian boleh Kesehatan. browsing. Tadi segera ke RS ada, cerdik ada. Mm-mm. Ya. Mm. Insya Allah. Ini Bu Nuning kemana ya? Halo Bu Nuning. Bu Nuning keluar ya kelihatannya. Iya, baik. Mental kali. Mental ya. Baik, gimana nih Dokter Eni? Kelihatannya dokter juga mungkin lagi sibuk juga ya dok. Masih ada waktu dok? Boleh, silakan. Aman, nggak ada ini, nggak ada warning. Enggak, oke. Jadi ada grup 6 grup untuk pendidikan ini. Jadi ini harus di Masya pin Allah. Masya Allah, 6 jam, grup ya. 24 jam harus Eh, on. Sesuai dengan mata kuliahnya ya dok ya. Enggak, jadi grupnya ini grup UGD, grup Cat Lab, grup fellow-nya sendiri, grup yang sama konsulen-konsulen aja, grup yang khusus kami berlima yang grup. Oh, Masya Allah. Grup satu angkatan ya berlima. Pokoknya untuk tempat berkeluh kesah gitu ya. Masya Allah. Ya mohon doanya nih. Tadi Iya, sampai mudah-mudahan lancar dok. Masih apa? Bukan masih. tinggal Tinggal 10 bulan lagi. tinggal 10 bulan lagi cepet dok. Biasanya 1 tahun itu cepet dok. Kalau dinikmati ya, tapi Jadi jangan bilang masih 10 bulan lagi, tinggal. Padahal baru terjalani 2 bulan kurang. Masya Allah. Iya, ini Bu Nuning gimana Bu? Bu Nuningnya udah masuk lagi nih. Iya Iya. Bu, Masya Allah ya. Bu Dokter jadi mengisi webinar kita malam ini. Ya, 21.14 atau kita Monggo. tutup aja Bu. Mm-mm. Kata Bu Ini Dokter tadi tadi ada, nggak boleh iya tidur nggak lebih boleh dari tidur di 10. atas jam 11 ya maksimal lah ya. Ini udah jam 9, siap-siap tidur. Boleh untuk informasi Mbak Vi, Mbak Nuning, saya tanggal 15 sampai 17 kosong karena semua konsulen saya lagi ada mukernas ya di Palembang. Saya yang junior jadi jaga gawang dan Oh, biasanya nggak ada papaan, tapi harus standby deket PON. oh iya. Kirain kirain bisa diundang dok ke Ciputat Timur.
Ciputat masih Ciputat sekitar. Timur jauh dong dari Jakarta Timur ya. Sama timurnya tapi jauh kelihatannya. Saya nggak berani jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Heeh. Paling kita Paling yang kalau terakhir online, kalau kecuali online kalau online ya, 15 sampai 17 ya. boleh sih, kalau masih Ciputat masih terjangkau sih. Hmm, mm, mm. Kenapa? Mau ada apa? Boleh. Kita belum ada agenda sih ya, Bu Nuning ya. Tapi kalau boleh juga kalau misalnya Bu Dokter bisa diundang, kita bisa ketemuan ya. Boleh 15 sampai 17 boleh catat. Insya Allah saya bisa kosong dan kelihatannya sih nggak ada apa-apaan. Tapi karena saya 2 minggu yang lalu udah pulang, jadi saya giliran jaga. Oh, Masya Allah. Berarti emang nggak boleh ya. Nggak boleh jauh-jauh dari tempat jaga. Ya Kalau udah nanti Ciputat kan mungkin bisa kita, sejam. nah, kalau kalau apa nanti mungkin bisa ini lagi ya, kita sama Tapi Bu Nuning sama pengurus Hikari lainnya kita rapatin dulu. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan ya bersama Dokter Eni ini. oh, ini ada Hmm. pertanyaan nih Mbak Vi. Oh iya. Eh, enggak, ini tadi dari Mbak Hasti, Dok izin tanya yang istirahat tadi tidur di atas jam 10 atau di bawah jam 10 ya? Tulisannya ketinggalan. Hmm. Nyatetnya ketinggalan kayaknya. Ya, kalau bisa usahakan jam 10 tuh udah tidur. Ya, nanti kan bisa bangun lagi jam 3. Hmm. Tadi karena jam 11 sampai jam 2 itu aktivitas otak ya untuk memperbaiki ya sel-sel yang Betul. rusak juga Iya, supaya kalau udah masuk deep sleep ya di iya, atas jam 2 itu bisa menghasilkan hormon apa Dok tadi serotonin ya, hormon betul, kebahagiaan ya. betul. Jam 11 tadi pagi atau malam? Jam 11 malam, Malam. malam Mbak Esti. Kalau jam 11 siang kita masih aktivitas, udah apalagi hektik. Paling kalau siang itu qailullah tuh ya, apa tidur siang itu Dok gimana tuh Dok? Boleh, Hmm. ya, sebaiknya boleh istirahat. Makanya istirahat siang kan manjang ya, dari setengah 12 sampai setengah 2 kadang. Hmm. Iya, ya baik mungkin cukup kali ya sampai jam segini dulu. Ini sebentar chatnya. Iya, ya Bu Nuning silakan Bu. Saya yang nutup, Bu. Iya, Bu Nuning. Ini MC-nya harusnya Bu Nuning nih. Iya, Insya Allah, tabarakallah ya, Bu Dokter Eni, Bu Sinta juga tadi ya, Bu Dokter Sinta. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasir ya, atas sharingnya malam ini yang tidak terduga. Kita dapat ilmu banyak nih, kayak belajar 1 semester sama Bu Dokter. Mungkin nanti bisa ditambah sesi yang lain ya, Dokter ya, Insya Allah. Sukses, Bu Dokter Eni, semangat, tinggal 10 bulan lagi. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin, amin, ya Ya, rabbal alamin. ya doakan kami semua di sini, ibu-ibu yang apa eh, tetap semangat juga mencari ilmu, menerapkannya di rumah ya, khususnya buat suami dan anak-anak, kemudian juga buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih juga untuk ibu-ibu sekalian yang sudah hadir malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari kami, dari Hikari dan dari pengurus ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Boleh kasih banyak Dokter Eni. Ya, di foto dokumentasi dulu ya. Mbak Vi, Mbak Nuning boleh. Iya, ini sebenarnya kita di videoin sih. Oke, oke, oke. Oke. Eh, ada yang mau buka kamera lagi? Selain pembicara, selain Bu Eni, apa Dokter Eni, Bu Nuning, biar ada kenang-kenangan. Kita ketemu di sini. Silakan yang bisa kopdar, monggo. Saya lagi ada di PON. Masya Allah, iya. Insya Oh, Allah. oke, baik. Saya foto ya. 1, 2,
3. Oke. Sekali lagi. 1. Sebentar, ini ada markup dan share. Saya share dulu ke grup ya, biar nggak Monggo, lupa. silakan. Tuh, ya, ntar. Mbak Ezi, Masya Allah. suaranya hilang. Masya Allah. Kebanyakan tugas ya. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Yes. Oke. Baik. Sudah, terima kasih banyak semuanya. Jazakillah Buen Dokter Eni. Sukses Bayaki. selalu. Sukses selalu, Dok. Amin, amin. Amin, amin. Allah Boleh berkahi. di Ya. itu di add TikTok atau snack video saya boleh. Banyak video Insya motivasi. Allah. Insya Allah, insya Allah, Dok. Saya share di grup nanti. Iya, minta alamat ya, Dok. Selamat Alamat istirahat semuanya. Iya, baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, Amin. Sangat saya bermanfaat. saya jadi supir tembak. Dokter Eni. Supir tembak. Nggak apa-apa, Dok. Mantap, Dok. Oke, sehat selalu semuanya.